Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa man sara lana wa tamassaka bi sunnati yaumiddin wa sallaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ba'da al-hamd hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan nikmat kepada seluruh makhluknya dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, azakumullah. Di malam yang berbahagia ini kita telah hampir berada di pertengahan bulan Sya'ban, yakni tanggal 13 Sya'ban tahun 1446 Hijriah, bertepatan tanggal 11 Februari 2025 Masehi. Alhamdulillah, Allah perkumpulkan kita di tempat yang mulia ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah salah satu hakikat tujuan kita yang paling penting, yang paling utama adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Tetapi dalam perjalanan safar di dunia ini, perjalanan dunia, banyak kita terlalaikan. Kita ada nafsu, godaan yang senantiasa memalingkan kita dari hakikat tujuan penciptaan kita. Orang-orang yang Allah berikan nikmat berupa hidayah, petunjuk, keistiqomahan adalah orang-orang yang berbahagia menjalani kehidupannya karena dia berada di jalan yang disyariatkan. Adapun orang-orang yang tergelincir waliyazubillah, akhirnya jauh, semakin jauh, sehingga tidak tahu lagi arah kemana dia menuju perjalanannya dalam kehidupan ini. Jadi kalau tidak tahu kita arahnya, akan diombang-ambingkan. Kalau seandainya kita mengetahui tujuan, maka alhamdulillah kita akan jalan terus, walaupun hanya susah payah, tapi mudah-mudahan itu tetap di relnya, mudah-mudahan itu akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi di akhirat kelak. Ikhwani fiddin wa akhwatillah rahimanikumullah, kita telah berada di penghujung bab dari kitab Tauhid, bab yang ke-67, keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah bab yang terakhir, pada kitab Tauhid. Bab ini adalah disusun oleh muallif penulis Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala, merupakan akhir yang indah, penutup yang indah, yang mana beliau membawakan pembahasan apabila seseorang mengagungkan Allah dengan semestinya, maka dia akan jauh dari kesyirikan. Namun karena tidak mengagungkan Allah dengan semestinya, akhirnya seseorang terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak mengagungkan Allah dengan semestinya dan terjatuh kepada kesyirikan. Waliyahzubillah. Ini bagaimana penulis menutup bab ini begitu pas di bagian akhir, setelah sebelumnya bab-babnya menjelaskan tentang
bagaimana harus memurnikan tauhid dan bagaimana agar terhindar dari kesyirikan yang ujungnya adalah bahwasanya semestinya setiap hamba mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang hamba telah mengagungkan Allah dengan seagung-agungnya, dengan semestinya, maka jalan-jalan yang menuju kepada kesyirikan itu akan dihindari, akan dijauhi. Jadi inilah bab yang terakhir, bab di dalam kitab Tauhid. Kita dengarkan bersama-sama. Jadi di sini banyak dalilnya, mungkin karena terakhir penutupan ada banyak dalil, akan tetapi intinya itu sama. Intinya sama, bahwasanya seseorang itu harus mengagungkan Allah dengan semestinya. Baik, mari kita dengarkan dalil-dalil yang dibawakan oleh muallif rahimallahu taala. Fadhal. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminihi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Artinya, dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya, dan pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Surah Az-Zumar ayat 67. Jadi ini firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Az-Zumar ayat 67. Muallif membawakan ayat ini, wa ma qadarullah haqqa qadri, dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan semestinya atau dengan sebenarnya. Jadi ini kenapa terjadinya seseorang itu terjerumus dalam kesyirikan, wa ma qadarullah haqqa qadri, yaitu tidak mengagungkan Allah dengan semestinya. Kemudian kata Allah, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Jadi bumi itu seluruhnya dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menyebutkan tentang bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bumi berada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Was samawati matwiyatun biyamini. Begitu juga dengan langit. Allah gulung langit dengan tangan kanannya. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah yang maha tinggi dan dari apa yang wa ta'ala amma yusyrikun, dari apa yang mereka persekutukan. Jadi ini dalil yang mengatakan bahwasanya di bab ini kenapa orang itu terjerumus dalam kesyirikan, karena tidak mengagungkan Allah dengan seagung-agungnya, tidak mengagungkan Allah dengan sebenarnya, tidak mengagungkan Allah dengan semestinya. Wa ma qadarullah haqqa qadri. Jadi mereka tidak mengagungkan Allah dengan semestinya. Di sini dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini dalam surah Az-Zumar ayat 67 menyebutkan bahwa orang-orang kaum musyrikin itu tidak mengagungkan Allah dengan semestinya, sehingga mereka menyembah bersama Allah sembahan yang lainnya. Jadi dengan Allah ada sembahan yang lainnya. Tidak harus rukuk sujud, tetapi ada keterpautan hati di situ selain Allah Subhanahu wa taala.
Dan padahal dialah yang maha agung, Allah lah yang maha agung. Tidak ada yang lebih agung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu, pemilik segala sesuatu, dan segala sesuatu berada di bawah kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan ulama tafsir seperti As-Suddi mengatakan bahwasanya mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pengagungan semestinya. Wa ma qadarullah haqqa qadri. Muhammad bin Ka'ab mengatakan, apa kata Muhammad bin Ka'ab? Seandainya mereka mengagungkan Allah dengan pengagungan semestinya, tentulah mereka tidak mendustakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Ali bin Abi Talha, yang beliau dengar dari mufassir, ulama tafsir dari generasi sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ketika menafsirkan ayat ini, wa ma qadarallaha haqqa qadri, mereka tidak mengagungkan Allah dengan semestinya, mereka itulah orang-orang kafir. Orang-orang yang tidak mengagungkan Allah adalah orang-orang yang kufur, yang tidak beriman dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab barang siapa yang beriman kepada Allah atas kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia akan mengagungkan Allah dengan pengagungan semestinya. Adapun orang yang tidak beriman, maka dia tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Jadi banyak ayat, banyak juga hadis-hadis yang menjelaskan bahwasanya bagaimana orang-orang ulama-ulama terdahulu di dalam masalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan menetapkannya sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita mengetahui tanpa ditakwil, tanpa diselewengkan maknanya, tanpa ditaktil, tanpa ditolak, tanpa ditakyif, tanpa ditanyakan bagaimananya, tanpa ditasbih, tanpa diserupakan, tanpa ditamtsil, dipermisalkan dan seterusnya. Jadi harus ditetapkan sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mempelajari tauhid, kebanyakan manusia atau orang-orang tergelincir di dalam masalah asma wa sifat, yang mereka rata-rata itu tujuannya baik. Mereka tujuannya baik seperti Jahmiyah, itu menolak seluruh sifat Allah karena tidak mungkin Allah sama sifatnya dengan makhluk. Niatnya baik. Begitu juga dengan yang lainnya yang mengatakan bahwasanya yang mutasyabbihah, yang menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk, tujuannya baik juga. Akan tetapi tujuan baik di sini mereka menempuh jalan yang salah. Nah, ini tujuan mereka baik, tujuan mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi jalan yang ditempuh bukan jalan bagaimana Nabi SAW dan para sahabat meyakini tentang ayat-ayat dan hadis-hadis mengenai sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini nampak penjelasannya, tujuan mereka semuanya baik, baik itu Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah dan seluruhnya, Murji'ah, Mutasyabbihah, apapun kelompoknya, tujuannya baik. Tujuan mereka adalah untuk mengagungkan Allah. Tetapi jalan yang mereka tempuh bukannya jalannya Nabi dan para sahabat. Nabi dan para sahabat menetapkan apa yang Allah khabarkan di dalam firman-Nya sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga para ulama yang mengikuti. Akidah yang paling selamat adalah akidah ahlul hadis. Akidah ahlul hadis yang paling selamat. Kenapa kita katakan demikian? Begitulah di zaman dahulu bagaimana sudah merebaknya pemikiran-pemikiran yang lain. Jadi sudah ada muncul pemikiran-pemikiran yang lain. Di zaman sahabat itu sudah muncul Jahmiyah, sudah muncul Khawarij, sudah muncul Syiah, yang keyakinan-keyakinan tersebut itu menyimpang dari bagaimana keyakinan para sahabat. Akan tetapi mereka yang mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akan tetap berada di dalam keyakinan yang hak. Begitulah, lihatlah para a'immatul arba', Imam Abu Hanifah, Imam Malik,
Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, yang mereka mempelajari, mengumpulkan hadis Nabi dan mengajarkannya, akidah mereka sahih, selamat. Mungkin yang agak yang agak terperosok kepada murji'ah itu Imam Abu Hanifah. Karena Imam Abu Hanifah itu berada di Kufah dan hanya sedikit menerima hadis-hadis Nabi SAW. Namun yang ketergelinciran mereka itu yang ringan, bukan masalah yang berat, yang dikenal dengan istilahnya murji'atul fuqaha. Karena Imam Abu Hanifah dengan Madinah itu agak jauh, sehingga tidak banyak mengumpulkan hadis Nabi SAW. Berbeda dengan Imam Malik yang mengajarkan Muwatta, begitu juga Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Dan bahkan orang-orang di zaman itu patokannya adalah bagaimana akidah Ahmad, kata orang. Maksudnya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal. Begitu juga Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari di periode terakhir, karena dia ada 3 periode. Yang pertama dengan keadaannya, kemudian Mu'tazilah tulen, kemudian di fase kedua beliau sudah mulai cenderung kepada, cuman belum seluruhnya. Akan tetapi di periode kedua ini itu yang berkembang yang banyak, yang di Indonesia terutama, dan kalau di universitas di Al-Azhar itu yang periode kedua ini diajarkan. Namun pada bagian terakhir, di sisa-sisa kehidupannya, beliau kembali rujuk ke akidah ahlul hadis, ke akidah salaf. Alhamdulillah. Namun ketika beliau di akhir menulis kitab Al-Ibanah, dan itu tidak diterima oleh yang fase kedua Asy'ariyah. Itu adalah bikinan-bikinan orang-orang itu saja, dirubah-rubahnya itu. Sementara itu kitab itu sejak tahun 400 Hijriah sampai sekarang itu masih dicetak, masih itu isinya. Ini sedikit bagaimana orang yang apabila tidak berpegang dengan bagaimana Nabi dan para sahabat, maka dia akan tidak menerima sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Kemudian Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menafsirkan surah Az-Zumar ayat 69 ini membawakan hadis dari Ibnu Mas'ud. Baik. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menuturkan, salah seorang pendeta Yahudi datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Ya Muhammad, inna najidu anna Allah yaj'alus samawati ala isba' wal ardini ala isba' wasyajara ala isba' wal ma'a ala isba' wasara ala isba' wasairul khalqi ala isba' wa yaqul anal malik wadhika an-nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajidu tasdiqan biqaulil habri summa wahai Muhammad, sesungguhnya kami menjumpai dalam kitab suci kami bahwa Allah meletakkan langit di atas satu jari, bumi di atas satu jari, pohon di atas satu jari, air di atas satu jari, tanah di atas satu jari, dan seluruh makhluk di atas satu jari. Maka Allah berfirman, akulah penguasa. Tatkala mendengarkannya, tertawalah Nabi SAW, sehingga tampak gigi beliau karena membenarkan ucapan pendeta Yahudi itu. Kemudian beliau membacakan firman Allah, wa ma qadarullah haqqa qadari wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenar-benarnya, padahal kami seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat tersebut. Jadi di sini hadis dari Abdullah bin Mas'ud yang mana jaa
habrum minal ahbari ila Rasulullah. Maksudnya pendeta Yahudi yang mendatangi Nabi SAW lalu berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, inna najidu anna Allah yaj'ala as-samawati 'ala al-isba'i wal ardina 'ala isba'." Jadi dia mengatakan bahwasanya Allah itu Subhanahu wa taala akan menjadikan langit dan bumi itu di atas satu jari. Wa syajara 'ala isba', begitu juga dengan pepohonan dalam satu jari. Wal ma'a 'ala isba', air dalam satu. Wa thara 'ala isba', tanah pun begitu. Wa sairul khalqi 'ala isba', seluruh makhluk. Fa yaqulu anal malik. Allah tabaraka wa taala berfirman, akulah raja. Fadahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat tawajjuhu tasdiqan liqaulil habr. Jadi ketika itu Nabi SAW membenarkan ungkapan dari orang Yahudi sampai Nabi tertawa. Tertawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi mendengar apa yang diungkapkan oleh pendeta Yahudi, sehingga tampak gigi beliau. Jadi Nabi ketika itu tertawa membenarkan apa yang diucapkan oleh pendeta-pendeta Yahudi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala seluruh dunia ini itu di dalam hanya satu jari. Bagaimana kita dengan satu jari hal yang sepele? Kan kalau kita menganggap enteng kan itu. Begitulah Allah Subhanahu wa taala seluruh dunia dan segala isinya itu hanya di dalam satu jari Allah. Ketika Nabi mendengar itu dari Yahudi, Nabi tertawa karena begitulah Allah. Sehingga Allah berfirman di akhirat, Anal Malik, akulah raja, akulah penguasa. Dan di riwayat berikutnya malahan Allah menyeru, mana raja-raja dunia, mana orang-orang yang sombong. Tapi kita lanjutkan. Fadal. Sebutkan dalam riwayat lain oleh Muslim, wal jibal was sajara ala isba' thumma yawuzzu kunna fa yaqul ana malik ana Allah. Gunung-gunung yang pohon-pohon di atas satu jari. Kemudian dia menggoncangkannya dan dia pun berfirman, akulah penguasa, akulah Allah. Dan disebutkan dalam riwayat lain oleh Al-Bukhari, ija'alis samawati ala isba' wal ma'a fatara ala isba' fasairul khalqi ala isba'. Dia meletakkan semua langit di atas satu jari, air serta tanah di atas satu jari, dan seluruh makhluk di atas satu jari. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi itu beberapa riwayat, baik itu riwayat dari tambahan dari Imam Muslim, begitu juga riwayat Imam Bukhari, yaitu intinya sama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah penguasa dan semuanya berada di dalam jari Allah Subhanahu wa taala. Hanya kecil bagi Allah Subhanahu wa taala. Lalu disebutkan sambil mengisyaratkan tangannya dengan menggerakkannya maju mundur, kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, Anal Jabbar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya beliaulah maha perkasa, Al-Jabbar. Kemudian Anal Mutakabbir. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya dialah yang maha besar. Dialah yang maha besar. Kemudian Anal Malik, akulah raja, penguasa. Anal Aziz, kata Allah Subhanahu wa taala, akulah yang maha mulia. Kemudian Anal Karim, akulah yang maha terhormat. Ketika itu Nabi menyebutkan itu, yang menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, yang menyebutkan Anal Jabbar, Anal Mutakabbir, Anal Malik, Anal Karim. Nabi ketika itu berkhutbah, kata sahabat, bergoncang mimbar dibikin. Berarti Nabi menyebutkan dengan suara yang lantang dan dengan ketegasan. Kata sahabat ketika itu bergoncang mimbar. Kata sahabat di bagian ujungnya seolah-olah mimbar ini akan runtuh. Begitulah Nabi SAW mengabarkan tentang bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah Karim, bagaimana Allah Aziz, bagaimana Allah itu sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lanjutkan karena hadisnya sangat panjang. Ini kita selesaikan seluruh hadis di sini.
Kita selesaikan semuanya sampai riwayat Abu Daud. Tafadhal. Karena semuanya berkaitan. Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yatawi Allahu samawati yaumal qiyamah, tsumma ya'khudhuhunna bi yadihi al-yumna, tsumma yaqulu, ana al-malik, aina al-jabbaru, aina al-mutakabbiru, tsumma yatawi al-ardina as-sab'a, tsumma ya'khudhuhunna bi shimalihi, tsumma yaqul, ana al-malik, aina al-jabbaru, aina al-mutakabbir." Allah akan menggulung seluruh lapisan langit pada hari kiamat. Lalu diambil dengan tangan kanannya dan berfirman, "Akulah penguasa. Mana orang-orang yang berlaku lalim? Mana orang-orang yang berlaku sombong?" Kemudian Allah menggulung ketujuh lapis bumi. Lalu diambil tangan kirinya dan berfirman, "Akulah penguasa. Mana orang-orang yang berlaku lalim? Mana orang-orang yang berlaku sombong?" Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Mas samawatus sab'a wal arduna sab'a fi kaffir rahman illa kahordalatin fi yadi ahadikum." Tidaklah langit yang tujuh dan bumi yang tujuh di telapak tangan Ar-Rahman, melainkan bagaikan sebutir biji sawi yang berada di tangan seseorang di antara kamu. Ibnu Jarir berkata, Yunus menuturkan padaku dari Ibnu Wahab, dari Ibnu Zaid, dari bapaknya Zaid bin Aslam, yang menuturkan Rasulullah SAW bersabda, "Mas samawatus sab'a fil kursi illa adarahima sab'atin ulqiyat fi kursi." Tidaklah ketujuh langit itu berada di kursi, melainkan bagaikan 7 keping dirham yang diletakkan di atas perisai. Ibnu Jarir berkata pula, Abu Dzar radhiyallahu anhu menuturkan, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mal kursiyyu fil arsy illa kahal qatin min hadid ulqiyat baina dhahrai falatin minal ardi." Tidaklah kursi itu berada di atas arsy, melainkan bagaikan sebuah gelang besi yang dicampakkan di tengah pada pasir. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa yang menuturkan, "Baina sama'i dunya wallati taliha sumi'ati amin, wa baina kulli sama'in sumi'ati amin, wa baina sama'i sabi'ati wal kursi khamsihi ati amin, wa baina kursi wal ma'i khamsuni ati amin, wal arsyu fawqal ma'i wallahu fawqal arsy la yakhfa alaihi syai'un min a'malikum. Antara langit dunia dengan langit berikutnya jaraknya 500 tahun, dan di antara setiap langit jaraknya 500 tahun. Antara langit yang ketujuh dengan kursi jaraknya 500 tahun, dan di antara kursi dan air jaraknya 500 tahun. Sedang arsy berada di atas air itu, dan Allah berada di atas arsy tersebut. Tidak tersembunyi bagi Allah suatu apapun dari perbuatan kalian. Diriwayatkan oleh Ibnu Mahdi dari Hamad bin Salamah, dan dari Asim dari Zid dari Abdullah bin Mas'ud. Baik. Lanjutlah. Diriwayatkan dengan lafaz seperti ini oleh Al-Mas'udi dari Asim dari Abu Wa'il dari Abdullah. Demikian dinyatakan Az-Zahabi. Lalu katanya asal tersebut diriwayatkan melalui beberapa jalan. Al-Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
hal tadruna kam bainas samai wal ard? Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala bainahuma masiratu 500 sanatin wa min kulli sama'in illa sama'in masiratu 500 sanatin wa katifu kulli sama'in masiratu 500 sanatin wa baina sama'i sabi'ati wal arshi baina asfalihi wa a'lahu kama baina sama'i wal ardi wallahu ta'ala fawqa dhalik wa laysa yakhfa 'alaihi shay'un min a'mali bani Adam. Tahukah kalian berapa jarak antara langit dengan bumi? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, antara langit dan bumi jaraknya perjalanan 500 tahun, dan di antara satu langit ke langit lainnya jaraknya perjalanan 500 tahun. Sedangkan ketebalan masing-masing langit adalah perjalanan 500 tahun. Antara langitnya ketujuh dengan arsy ada samudra, dan antara dasar samudra itu dengan permukaannya seperti jarak antara langit dengan bumi. Allah Ta'ala di atas itu semua, dan tidak tersembunyi baginya sesuatu apapun dari perbuatan anak keturunan Adam. Hadis riwayat Abu Dawud dan hadis lainnya. Baik, azan dulu. Setelah azan insyaallah kita lanjutkan. Fadhol. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Baik.
Tadi kita dengarkan beberapa riwayat, ada beberapa banyak lumayan dari Muslim marfu' bersambung kepada Nabi, wa yatwirullahu samata yaumal qiyamah ya'khudhu bi yadil yumna thumma yaqul annal malik anal jabbaru ainal jabbarun anal mutakabbirun thumma yatul ardu sab'a thumma ya'khudhu bi shimali thumma yaqul annal malik ainal jabbarun ainal mutakabbirun. Jadi dijelaskan dari hadis Ibnu Umar ini marfu' dari riwayat Muslim, Allah menggulung seluruh lapisan langit pada hari kiamat, lalu diambilnya di tangan kanannya dan berfirman, lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan annal malik, kata Allah Subhanahu wa taala, akulah penguasa, akulah raja, malik yaumiddin, hanya Allah lah penguasa satu-satunya di akhirat kelak. Lalu Allah bertanya, ainal jabbarun, mana orang yang berlaku lalim? Ainal mutakabbirun, mana orang-orang yang sombong? Mana orang yang dahulu di dunia ketika mereka diberikan kelebihan, baik itu berupa harta, pangkat, jabatan, yang mempongahkan dirinya berjalan di atas permukaan bumi, nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tsumma tatul ardu sab'a, Allah menggulung itu langit, bumi yang 7. Tsumma ya'khudhu bishimali tsumma yaqul annal malik ainal jabbarun ainal mutakabbirun. Jadi satu-satunya penguasa nanti di akhirat adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi penguasa. Sementara ketika itu kita dibangkitkan dalam keadaan terhina, yang tertunduk lesu, tanpa berpakaian kita ketika dibangkitkan di yaumil mahsyar. Tanpa beralas kaki, tanpa dikhitan, sebagaimana Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan keadaan kita. Lalu Ummul Mukminin heran, ya Rasulullah, hal yanzuruna ba'dum ba'da, bukankah nanti apabila itu keadaannya seseorang akan melihat dengan sebagaimana kita di dunia melihat bagaimana aurat perempuan? Bukan begitu lagi wahai putrinya Khattab, wahai Aisyah, perkara ketika itu lebih besar lagi. Jadi orang tidak memikirkan keadaan, yang mereka pikirkan keselamatan. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani. Di semuanya sibuk likulli imri'in min sya'nu yuhdi. Jadi mereka sibuk dengan keadaan mereka. Kapan seseorang itu ingat terhadap istri, anak atau keluarganya atau suaminya? Ketika sudah diputuskan perkaranya, sudah jelasnya dia menjadi penduduk surga, baru teringat keluarganya. Ketika itu tidak ada yang dermawan menyumbangkan hartanya, menyumbangkan pahalanya, tidak ada. Cuman ketika itu dipaksa mengambil pahalanya adalah orang-orang yang melakukan kezoliman terhadap saudaranya, seperti hutang piutang, seperti dia mengribahi ketika di dunia, ketika dia melakukan kezoliman terhadap saudaranya, maka itu akan diadili di akhirat. Bayarnya bukan pakai harta dunia, tetapi membayarnya dengan pahala atau keburukan orang yang dizolimi. Jadi hati-hati, kezoliman ini adalah kegelapan di hari kiamat, apalagi kezoliman yang sangat besar, kesyirikan. Inna syirka la zulmun azim. Hadis-hadis berikutnya itu sama menggambarkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana keadaan. Jadi semua langit dan bumi itu dibandingkan dengan kursi Allah, perbandingannya besarnya kursi Allah ibarat lempengan logam. Uang logam, dahulu kita ada uang logam 100 atau berapa rupiah, itu ibarat itu langit dan bumi dibandingkan kursi Allah. Kursi Allah dibandingkan aras Allah Subhanahu wa taala seperti lempengan di padang pasir. Itu kursi itu. Lalu Allah di atas aras. Dan ini keyakinan yang harus diyakini. Karena di zaman Nabi dan para sahabat tidak ada yang mengingkarinya. Baru di zaman setelah terjadi kerusakan pemikiran, baru mengatakan Allah itu di mana-mana. Allah itu tidak bertempat, Allah itu tidak ditunjuk. Akan tetapi keyakinan yang mereka yakini itu adalah salah. Tidak mengagungkan wa ma qadarallah haqqa qadri. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan semestinya. Sementara ayat-ayat dan hadis-hadis menjelaskan bahwasanya Allah itu di atas langit. Lalu bagaimana jaraknya?
Diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud juga bahwasanya bainas samad dunya wallati taliha khamsumi'ati am. Jadi jarak antara langit dunia dengan bumi itu 500 perjalanan. Seterusnya antara langit dengan langit berikutnya 500 tahun perjalanan, dan ketebalan langit itu 500 tahun perjalanan. Begitu juga antara langit dengan kursi itu 500 tahun perjalanan. Kemudian selanjutnya kursi dengan samudra. Jadi ada samudra karena aras itu al-ma' itu 500 perjalanan. Begitu juga dengan aras dan seterusnya. Dan dijelaskan bahwasanya Allah tidak ada satu pun tersembunyi. Ini dijelaskan di hadis Abbas bin Abdul Muttalib bahwasanya wallahu taala fawqa dzalik, Allah itu di atas segalanya, walaisa yakhfa alai syai'un min a'mali bani Adam, dan tidak ada satupun dari perbuatan anak keturunan Adam itu yang tersembunyi bagi Allah. Jadi bayangkan begitu kekuasaan Allah, Allah mengetahui bagaimana kita semuanya, apa yang kita perbuat. Kalau sudah ini keyakinan yang ada di dalam hati kita, maka kita takut bermaksiat kepada Allah. Allah mengawasi tindak tanduk kita. Nah, jadi ini adalah perkara kita harus setelah mempelajari bab demi bab di dalam kitab tauhid, kita harus mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan semestinya dan diingatkan wa ma qadarallaha haqqa qadri. Jangan sampai kita tidak mengagungkan Allah sebagaimana dengan semestinya. Jadi di semuanya ini juga di sini di dalam dalil-dalil yang disebutkan tadi, baik itu dalam Quran dan Sunnah, bagaimana pemahaman seseorang di zaman dahulu, di zaman sahabat Nabi, mereka adalah orang yang menepati jejak di dalam kebaikan, dalam ketaatan, langkah mereka berada dalam cahaya Islam dan iman. Lalu begitulah keyakinan mereka. Keyakinan mereka yang menetapkan sifat-sifat Allah, keagungan Allah. Nanti akan kita bawakan bagaimana ayat-ayat yang menjelaskan. Dinukilkan oleh pensyarah di sini di dalam Fathul Majid, ayat-ayat yang berkenaan bahwasanya Allah itu berada di atas langit yang ketujuh. Di sini dibawakan firman Allah Subhanahu wa taala, "War-rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kulli min inda rabbina." Jadi orang yang rasikh, yang kokoh ilmunya, itu akan mengatakan bahwasanya baik itu ayat-ayat muhkamat dan mutasyabihat, itu semuanya diimani dan semuanya itu berasal dari sisi Rabbul Alamin. Jadi penetapan ini sudah dibahas oleh ulama-ulama terdahulu dan banyak ayatnya. Baik. Coba di antara ayatnya dibaca dalam surah Fatir ayat 10, coba. Ini banyak ayatnya. Lebih dari 10 ayat. Coba satu dulu. Fatir ayat 10. 6. Siapa yang menghendaki kemuliaan, ketahuilah kemuliaan itu semuanya milik Allah. Kepadanya lah akan naik perkataan-perkataan yang baik, dan amal saleh akan diangkatnya. Adapun orang-orang yang merencanakan kejahatan akan mendapatkan azab yang sangat keras, dan rencana jahat mereka akan muncul. Jadi di sini kepadanya lah naik perkataan-perkataan yang baik. Jadi jelas di situ
wa ilaihi yas'adul kalimat thayyib wal amalus salih yarfa'uh. Jadi kalau sudah naik berarti itu ke atas. Ini dalil-dalil. Pertama surah Fatir ayat 10, kemudian mungkin agak cepat kita bacakan saja sendiri. Dalam surah Ali Imran ayat 55, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz qala Allah ya Isa inni mutawfika wa rafi'uka ilayya." Nah, jadi ini mengenai Nabi Isa. Ketika Allah Ta'ala berfirman, "Hai Isa, ya Isa, wahai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kepadamu akhir ajalmu, akan mengangkatmu kepadaku." Mengangkat, kalau mengangkat itu kemana-mana atau ke atas. Nah, ini salah satu dalil yang kedua dibawakan dalam syarah ini. Tadi dalam surah Fatir ayat 10, yang kalimat-kalimat baik itu diangkat di sisi Rabbul Alamin. Yang ini ketika Nabi Isa sampai nanti di akhir, ketika dia mau disalib, itu diangkat ke sisi Rabbul Alamin. Kemudian dalam surah An-Nisa ayat 158, bal rafa'allahu ilaih, tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya. Jadi yang disalib itu bukan Nabi Isa, akan tetapi Nabi Isa diangkat ke atas langit. Nah, ini menjelaskan dalil-dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala istiwa 'alal 'arsy, di atas langit. Minallahi dzil ma'arij ta'rujul malaikatu warruhu ilaih. Dalam surah Al-Ma'arij ayat 3 ke 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang datang dari Allah yang mempunyai tempat-tempat naik, malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepadanya. Perhatikan, naik, kalau naik itu ke atas. Nah, jadi ini beberapa dalil dibawakan untuk mengokohkan, untuk tidak ada lagi keraguan. Banyak dari dalilnya. Kemudian dalam surah As-Sajdah ayat 5, yudabbirul amra minas samai ilal ardi thumma ya'ruju ilaih, dan mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya. Dalam surah An-Nahl ayat 50, yakhafuna rabbahum min fawqihim, mereka takut kepada Tuhan mereka yang di atas mereka. Jadi dalam surah Al-Ma'arij ayat 3 ke 4, kemudian dalam surah As-Sajdah ayat ke-5, kemudian dalam surah An-Nahl ayat 50. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 29. Surah Al-Baqarah ayat 29, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menjadikan segala sesuatu yang ada di bumi untukmu. Kemudian tsummastawa ilas samai fasawwahunna sab'a samawat. Dan dia berkehendak menciptakan langit, lalu dijadikannya 7 langit, 7 lapis. Kemudian dalam surah Al-A'raf ayat 54, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Sesungguhnya Rabbmu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian bersemayam di arsy. Tsumma istawa ila 'alal 'arsy. Yughsil lailan nahara yatlubu hatitan wasyamsa wal qamar wan nujuma musakharati bi amri ala lahu khalqul wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Di ayat selanjutnya disebutkan di dalam surah Al-A'raf ayat 54, kata Allah Subhanahu wa taala, dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan matahari dan bulan, bintang-bintang yang semuanya musakharati bi amrih, yang tunduk kepada perintah Allah. Ala lahu khalqu wal amr. Jadi ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah Allah. Tabarakallahu rabbul alamin. Maha suci Allah, Rabb semesta alam. Kemudian dalam surah Yunus ayat 3, dalam surah Yunus ayat 3, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Sesungguhnya Rabb kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian dia bersemayam di atas arsy untuk mengatur segala urusan. Yudabbirul amra ma min syafi'in illa min ba'di idnih, dzalikumullahu rabbakum fa'buduhu afala tadhakkarun. Jadi tiadalah seorang yang akan memberi syafaat kecuali sesudah izin Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itulah Rabb kamu, maka sembahlah dia. Maka apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Kemudian dalam surah Ar-Ra'du ayat yang kedua. Sudah berapa tuh?
Pak Doni? Udah banyak ya? Berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini yang ke-10. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawna tsumma stawa 'alal 'arsy. Allah lah yang meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana yang kamu lihat, kemudian dia bersemayam di aras. Ini tentang istiwa. Ada berapa ayat tadi itu? Kemudian dalam surah Toha ayat 4 sampai ayat 5, tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula, yaitu diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, yang Maha Pemurah maksudnya Allah yang bersemayam di atas aras. Itu dalam surat Toha ayat 4 ayat 5. Kemudian dalam surah Al-Furqan ayat 58 59, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wasabbih bihamdihi wa kafa bi dzunubi ibadi khaira, dan bertakwalah kepada Allah yang maha hidup, yang maha kekal, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya, dan cukuplah dia maha mengetahui dosa-dosa hambanya. Allazi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy, yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa, kemudian dia bersemayam di aras. Ar-Rahmanu fas'al bihi khabira, dialah yang maha pemurah, maka tanyakanlah tentang Allah kepada yang lebih mengetahui tentang dia. Kemudian dalam surah As-Sajdah ayat 4 sampai ayat ke-5, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa, kemudian dia bersemayam di atas aras. Malakum min duni mi wali wala syafi'a, tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang penolong pun, dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Afala tatazakkarun, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Kemudian di ayat yang kelima, yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'rudu ilaihi fi yaumin kana miqdaru alfasanatin mimma ta'uddun. Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya lamanya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Kemudian di ayat yang lain di dalam surah Al-Hadid, ayat yang keempat, huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy, dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian dia bersemayam di aras. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha, dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya, dan apa yang turun dari langit dan naik kepadanya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir, dan dia bersamamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu. Jadi di sini wa huwa ma'akum aina ma kuntum itu maksudnya ilmu Allah, bukan zat Allah. Jadi ini orang kadang mengambil dalil bahwasanya Allah itu di mana dengan ayat ini dalam surah Al-Hadid, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu mengetahui di mana saja kamu berada. Jadi Allah di mana? Tidak, ini ada ilmu Allah. Jadi dalam ayat ini, dalam surah Al-Hadid ayat keempat, Allah menyebutkan tentang keumuman pengetahuannya, ilmu Allah, kekuasaannya, pengawasannya, dan penglihatannya. Kemudian dalam surah Al-Mulk ayat 16 ayat 17, kata Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang mulia ini, a'amintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di langit, bahwa dia menjungkir balikkan bumi bersama kamu sehingga dengan tiba-tiba bumi itu bergoncang. Am amintum man fis samai ay yursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadir. Atau apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di langit, bahwa dia akan mengirimkan badai yang berbatu, maka kelak kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatan Allah, peringatanku, kata Allah. Kemudian dalam surah Fussilat ayat 42,
dalam surah Fussilat ayat 42, tanzilum min hakimin hamid, yang diturunkan dari Rabb yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Kemudian di dalam surah Al-Jasiyah ayat kedua, tanzilul kitabi minallahil azizil hakim, kitab itu diturunkan dari Allah yang maha perkara lagi maha. Ini yang kalau diturunkan itu berarti kan dari atas, diturunkan tanzil, nuzulul Quran, diturunkan Quran, mi'raj diangkat ke atas. Tetapi anehnya padahal sudah mengetahui peristiwa Isra Mi'raj, bahwa Nabi SAW itu sampai ke Sidratul Muntaha, tetapi tidak meyakini juga Allah itu bersemayam di aras. Kemudian dalam surah Ghafir ayat 36, 37, surat Ghafir atau surat Al-Mu'min. Jadi Ghafir, Al-Mu'min itu sama, bukan Al-Mu'minun tapi Al-Mu'min. Wa qala Fir'aunu ya Haman, dan berkatalah Fir'aun, wahai Haman, ibni li sarhan la'alli ablughul asbab, buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tingginya supaya aku sampai ke pintu-pintu, yaitu pintu-pintu langit. Jadi sudah tahu, dibuatkan tangga. Firaun ingin menuju Tuhannya Musa dan Harun. Coba Hamam itu adalah seorang ahli bangunan ketika itu yang mempunyai keahlian, orang yang cendekiawan. Coba buatkan bangunan tangga ke langit, akan dijumpai Rabbnya Musa dan Harun. Lalu asbabas samti fattali ila ilahi Musa wa inni la azunnu kadziba. Lalu katanya pintu-pintu langit supaya aku dapat melihat ilahnya, Tuhannya Musa, dan sesungguhnya aku memandangnya seorang pendusta. Jadi ayat-ayat semacam ini sudah berapa tadi? Belasan kita pelajari, mungkin sudah lebih 20 mungkin. Itu menggambarkan bahwasanya Allah itu Subhanahu wa taala maha tinggi. Jadi ta'ala maha tinggi, berarti di atas. Jadi kalau seandainya tidak mau menyebutkan Allah Subhanahu wa taala, berarti bertentangan dengan yang hak, yang sebenarnya. Belum lagi hadis-hadis yang mengatakan ketika seorang budak jariyah mengatakan di aina Allah, lalu mengatakan fis sama. Belum lagi Allah sepertiga. Banyak dalil yang mengatakan. Di Sahih Muslim ketika hujan turun, Nabi SAW membasahkan pundaknya, kepalanya, saking bahagianya. Kata Nabi, ini turun dari arah Rabbmu. Ini dari langit. Nabi yang mengatakan, dan tidak ada satupun sahabat yang menentangnya. Tidak ada. Abu Bakar, Umar, seluruhnya tidak ada menentangnya. Tetapi di zaman ini orang tidak mau meyakininya. Allah bertempat. Jadi ketika mereka menuduh mujassimah atau mutasyabbih, mereka melakukan mutasyabbih dulu. Mereka yang melakukan. Oh, berarti Allah sudah dianalisa. Oh, berarti Allah duduk sebagaimana duduknya kita di senggasana ini. Sudah diperumpamakannya dahulu. Sementara mereka menuduh orang-orang yang meyakini dengan hak itu, mengatakan bahwasanya mengatakan Allah mempunyai tubuh dan seterusnya. Nah, ini mereka yang menuduh. Sudah sejak zaman dahulu sudah seperti itu. Nah, jadi yang hak adalah sebagaimana yang diyakini oleh para sahabat, tentu yang diajarkan oleh Nabi SAW sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Apapun kabar, baik itu dalam kitabullah dan Nabi SAW, kabar yang benar dari Nabi SAW, maka kita wajib menetapkannya sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat berat karena di setiap firqah masalah asma wa sifat. Mungkin yang belajar kan ada dibahas ini kan, yang akidah dasar di Al-Badar. Ini dasar. Karena kalau tidak meyakini ini berarti melenceng, menyimpang, yulahid, menyimpang dari kebenaran. Ini beberapa imam ini membantah kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah dan sejenisnya. Di antaranya Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi menulis kitab Al-Ulu, itu yang maha tinggi. Dan sanadnya sampai ke Ummu Salamah. Ketika ditanyakan, jadi di dalam ini kitab ini ungkapan-ungkapan para ulama terdahulu tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala
Taib. Salah satunya tentang firman Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Istiwa itu dijawab oleh Ummu Salamah istri Nabi SAW mukminin adalah majhul. Istiwa majhul, tidak ketahui. Wa kaif, apabila mempertanyakan bagaimananya itu tidak masuk akal. Tidak masuk. Mengakui sifat itu adalah keimanan, sedangkan mengingkarinya adalah kufur. Ini diriwayatkan oleh Ilmu Mundhir, Al-Ikai dan sanad. Kemudian Sufyan bin Uyainah ketika Rabi'ah bin Abu Abdurrahman ditanya bagaimana istiwa itu. Jadi Rabi'ah ketika itu ditanya bagaimana istiwa, kaifal istiwa. Lalu ia menjawab istiwa tidaklah majhul, tidaklah diketahui. Sedangkan kaifnya, mempertanyakannya tidak masuk akal. Allah telah mengirim utusan untuk menyampaikan dan kewajiban kita adalah membenarkan. Begitu juga dengan Imam Malik. Imam Malik ketika ditanya tentang ayat Ar-Rahmanu 'alas 'arsy istawa, Imam Malik itu sampai berkeringat, terdiam, menggeram dia, karena belum ada orang yang mempertanyakan ini. Kata Imam Malik itu bahwasanya tentang itu tuh mengimaninya wajib. Lalu itu maklum, istiwa itu maklum, mengimaninya wajib. Bagaimananya itu majhul, tidak diketahuinya. Lalu kata Imam Malik wasu'al bid'ah, dan soal ini bid'ah. Lalu Imam Malik meminta agar dikeluarkan dari majelisnya. Keluarkan orang ini dari majelisnya. Jadi bagaimana di zaman para sahabat. Kemudian Yahya bin Yahya, istiwa itu tidak diketahui bagaimananya, majhul. Sedangkan bagaimananya tidak masuk akal, mempercayainya adalah wajib. Lalu Imam Az-Zahabi masih di dalam kitab yang sama Al-Ulu juga menyebutkan seperti itu. Jadi intinya para ulama-ulama alul hadis menjelaskan dan bagaimana kerasnya ulama. Barang siapa ini kalau tidak tinggi channel orang belajar ini bahaya nih itunya. Jadi kata seperti Abdullah bin Rawaha, apabila seseorang tidak meyakini Allah itu di atas aras, katanya, telah jatuh kepada kekufuran. Ini bahaya nih kalau dia tengoklah kajiannya kufur-kufur terus, ya kan? Ini anggapan ulama-ulama di zaman dahulu. Kemudian ada Rimi Al-Baihaqi, Hakim, ini ulama-ulama ahlul hadis semuanya. Itu Abdullah bin Mubarak, kami mengenal Rabb kami berada di atas langit ketujuh. Dia beristiwa di aras, terpisah dari makhluknya. Kami tidak mengatakan seperti golongan Jahmiyah. Ad-Darimi, kemudian Al-Bazzar, Abdullah bin Mubarak, Al-Auza'i. Banyak para ulama dinukilkan di sini. Mungkin tidak cukup waktu kita untuk menjelaskan. Yang intinya bahwasanya mereka mengimani Allah itu istiwa di aras, itu tidak ditolak dan tidak ditanyakan bagaimananya dan seterusnya. Berbeda dengan orang-orang yang tidak menganalisa dengan logika, ini tidak masuk akal, maka ini sangat jauh dari kebenaran. Lalu kita ambil Imam Syafi'i rahimahullah taala. Kata Imam Syafi'i, Allah memiliki nama dan sifat, tidak ada seorang pun yang boleh menolaknya. Barang siapa yang mengingkarinya setelah tegaknya hujah terhadapnya, maka dia terjatuh kepada kekufuran. Adapun sebelum ditegaknya hujah, maka bisa diterima uzurnya karena alasan ketidaktahuan. Kita menetapkan sifat-sifat tersebut dan menafikan terhadapnya penyerupaan sebagaimana Allah menafikan penyerupaan terhadap dirinya, seperti disebut dalam surah Asy-Syu'ara, yaitu tidak laisa kamitsli syai' wa huwa samiul alim, dan seterusnya. Kemudian wa'an Ibnu Abbas bin Muthalib, dari Ibnu Abbas bin Muthalib, dan ini di riwayat ini disebutkan bahwasanya jarak perjalanan 71 tahun atau 72 atau 73 tahun. Sementara tadi riwayat berikutnya sebelumnya apa? Berapa? 500 tahun. Lalu bagaimana? Apa maksudnya ini? Ini tidaklah kontradiksi. Yang 500 tahun itu perjalanan dengan onta. Adapun yang 72 tahun itu perjalanan dengan kuda. Karena kecepatannya tentu berbeda. Nah, jadi ini dijelaskan. Ini pernah diuji ketika di zaman dahulu, bahwasanya ketika
dari Mesir memakai kendaraan onta itu 20 hari perjalanan di zaman sahabatnya. Kemudian dengan onta itu 3 hari. Dengan kuda itu, dengan berkuda yang kencang, kuda kencang itu 3 hari. Jadi itu maksudnya. Jadi apabila itu 500 tahun, itu 770 tahun, itu kan sama. Ini 20 hari, 3 hari. 3 kali 7 21 kan gitu. Ini 7 kali 7 49 kan sama. Jadi itu analisanya. Jadi 70 tahun atau 72 tahun itu dengan kendaraan berkuda. Adapun yang 500 tahun itu perjalanan onta atau jalan kaki. Jadi itu maksudnya. Baik. Kemudian yang bisa diingatkan di sini, jadi hadis-hadis atau ayat-ayat tadi dan berapa banyak tadi kita dengarkan bersama-sama dan telah kita bahas, tetapi kita tidak detail menjelaskannya. Intinya sama, bahwasanya semua yang kita bahas itu menunjukkan keagungan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, serta bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyandang sifat-sifat dengan maha kesempurnaannya. Itu dia Allah tetapkan untuk dirinya sendiri di dalam kitabnya, dalam Al-Qur'an. Begitu juga ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih. Kemudian ketahuilah ikhwani fiddin wa khatibillah, di samping itu ini menunjukkan pula akan kesempurnaan kekuasaannya, dan bahwa hanyalah dia sesembahan yang hak, yang tidak ada sekutu baginya, bukan segala dan tidak ada sesembahan selainnya. Jadi di sini pada akhir ini dikatakan, sebelum kita akhiri, bahwasanya ilmu itu, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, itu terbagi menjadi 3. Tidak ada yang keempatnya. Apa saja yang hak mempunyai kejelasan? Ilmu tentang sifat-sifat Allah dan perbuatannya. Kemudian ilmu tentang asma yang maha pengasih. Kemudian perintah dan larangan sebagai agamanya, dan balasannya pada kehidupan yang kedua. Jadi ilmu itu secara garis umum disebutkan di sini itu terbagi 3. Pertama tentang Allah, sifat-sifatnya dan perbuatannya. Yang kedua tentang nama-nama Allah yang maha pengasih. Kemudian ada perintah dan larangan yang otomatis di situ akan ada balasan di kehidupan selanjutnya, kehidupan di akhirat. Hanya kepada Allah lah kita memohon taufik, tidak ada daya maupun kekuatan melainkan dari Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Cukuplah Allah sebagai penolong bagi kita. Salawat dan salam semoga dicurahkan kepada pemimpin para rasul dan orang-orang yang bertakwa, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarga dan para sahabatnya. Jadi demikianlah selesai sudah kitab Fathul Majid, syarah dari kitab Tauhid, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita juga sudah menyelesaikan ini berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ada di bagian akhir ini ada terbang kertas tadi. Ada. Jadi ini dia. Ini dicatat nih. Alhamdulillah kita memulai kajian kitab Tauhid itu di tanggal 3 Zulqa'dah tahun 1444 Hijriah, bertepatan 3 Mei 2023 Masehi. Alhamdulillah 67 bab kita selesaikan di malam ini tanggal 13 Sya'ban 1446 Hijriah, bertepatan 11 Februari 2025 Masehi. Hampir 2 tahun. Jadi hampir 2 tahun kita menyelesaikan ini, dan ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Bab-bab yang kita pelajari, alangkah kalau kita hayati, membekas di dalam hati kita, maka itu sangat bermanfaat. Jadi ini adalah sebuah nikmat dari Allah yang untuk di tempat kita ini, kitalah yang Allah berikan kesempatan untuk mempelajarinya. Allah berikan kita kesempatan untuk mempelajari kitab Tauhid, dan kita ingatkan, meskipun kita sudah tamat mempelajari kitab Tauhid,
Di waktu senggang diulang lagi. Karena ilmu itu butuh penerapan. Betapa banyak orang yang sudah mengetahui bahwasanya Allah itu Maha Pemurah, Allah itu ini, tetapi masih ragu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada larangan riya. Kita mempelajari larangan riya, ternyata kita masih terperosok pada riya. Di situ ada sabar, tetapi kita tidak sabar. Di situ ada takdir Allah, tetapi kita juga masih belum menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya Kitabut Tauhid ini itu menjalin hubungan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh ibadah kita, seluruh ketergantungan hati kita, seluruh cinta, takut, seluruh apa yang ada di dalam hati kita itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada selain dari Allah. Jika ada, maka cacatlah tauhidnya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu maksud dari Kitabut Tauhid. Dan lihatlah generasi yang mereka tauhidnya benar, tauhidnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, apapun yang terjadi di dalam kehidupannya itu tidak ada pengaruh baginya. Karena kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Dan balasan yang begitu melimpah adalah balasan di akhirat. Kita semuanya sama. Ini adalah negeri ujian. Adapun di akhirat adalah negeri balasan. Ingat, ini adalah nikmat dari Allah, taufik dari Allah, kemudahan dari Allah. Jangan sampai setelah tamat seolah-olah kita sudah aman dari jebakan-jebakan syaitan yang mengarahkan pada kesyirikan. Jadi diharap kita setelah ini hanya ketergantungan hati kita kepada Allah. Nanti masuk kupu-kupu di rumah, siapa yang akan datang? Nanti bergerak-gerak kelopak matanya, apalah yang akan terjadi ini? Gatal-gatal telapak tangannya, nih duit keluar nih. Tidak ada hubungannya. Itu masih banyak diyakini. Ini apa pertanda? Lalu ada kucing, kayak kucing mau mandi, yang jilat-jilat kucing mandi, apa istilah kita tuh, basuh mungku kucing, katando katibu tamu, dah apa urusannya, menabrak kucing dah ketakutan kualat, berbunyi burung ini pertanda sial. Tidak ada lagi. Jangan sampai lalu anak misalnya masuk rumah sakit di ICU, tidak ada ketakutan ini dia sakit, Allah berikan sakit. Tidak ada. Ini sudah Allah takdirkan. Jadi sudah semuanya. Ada sebuah teringat kita bagaimana Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair dengan siapa dia belajar? Kelebihan Urwah bin Zubair, dia adalah anak salah dari Asma, ayahnya Zubair bin Awwam, dan beliau bukan sahabat. Beliau adalah generasi tabi'in, tidak berjumpa dengan Nabi SAW. Lalu kelebihannya di antara orang-orang generasi beliau itu, beliau bisa keluar masuk ke rumah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Itulah guru beliau, bibinya sendiri, karena mahram. Lalu tentang rumah tangga Nabi SAW tidak ada yang mengetahui di zamannya itu kecuali Urwah bin Zubair di zaman beliau, karena beliau mendapatkan langsung dari bibinya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Lalu bagaimana beliau ketika ditimpa ada suatu penyakit yang harus diamputasi. Ketika diamputasi, maka disuruh untuk menggunakan alkohol supaya hilang kesadaran, hilang rasa nyerinya. Tidak. Lalu beliau beribadah, bacakan Quran, dipotong, tidak terasa mana. Karena nikmatnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ketika mengingat Allah, tidak ingat yang lainnya. Lalu setelah itu dahulu tidak ada antibiotik. Jadi supaya tidak mengalir, menyebar, itu dimasuk ke dalam gorengan, minyak gorengan, supaya mematikan bisa atau apanya. Itu keadaannya. Ketika beliau ke Damaskus, terdengarlah kabar anaknya terinjak perutnya dengan kuda sehingga meninggal. Dua kejadian itu, Allahu Akbar, luar biasa ungkapan beliau. Ini salah satu bagaimana meyakini tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang berkuasa.
Ketika kakinya dia ambil satu, diamputasi, dia pun tetap memuji Allah. Memuji Allah, Maha Suci Allah, alhamdulillah hanya mengambil satu kaki, bukan keduanya, masih ada kaki yang satu. Ketika dikabarkan anaknya meninggal terinjak dengan kuda, dia pun mengatakan tetap memuji Allah. Kalau kita sudah meradang-radang, alhamdulillah Allah cuma mengambil beliau, tidak mengambil yang selainnya. Dan katanya masih ada anaknya yang lain. Nah, itu bagaimana tingkat keimanan yang begitulah yang kita inginkan dalam kehidupan ini. Jadi setelah kita mempelajari kitab tauhid, kita amalkan, ada masalah takdir, ada masalah sabar, ada masalah syukur, ada menjauhi riya dan seluruhnya. Ada ini semuanya yang memberikan manfaat dan menolak mudarat hanya Allah semata. Itu yang kita inginkan dari kitab tauhid ini, dari pelajaran bab-babnya. Dan kita sebutkan tadi di awal kajian betapa indahnya muallif menyusunnya diakhiri dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang bisa kita pelajari. Alhamdulillah, ini sama-sama bagaimana prestasi lah bagi kita bisa menyelesaikannya. Pembahasan yang ketiga. Pembahasan pertama al-usul salasah 25 kali pertemuan, kemudian kita lanjut qawaidul arba 6 atau 7 kali pertemuan, kemudian ini 67 kali pertemuan. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita dengarkan kandungan dari bab ini. Tafadhol. Kandungan bab ini pertama tafsir ayat tersebut di atas. Kedua, pengetahuan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala bagaimana terkandung dalam hadis pertama. Masih dikenal di kalangan orang-orang Yahudi yang hidup pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mengingkarinya, tidak menafsirkannya dengan tafsiran yang menyimpang dari kebenaran. Ketiga, ketika pendeta Yahudi itu menyebutkan pengetahuan tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau membenarkan dan turunlah ayat Al-Qur'an menegaskannya. Yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa tatkala mendengar pengetahuan yang agung ini disebutkan oleh pendeta Yahudi. Yang kelima, disebutkan dengan tegas dalam hadis adanya dua tangan bagi Allah, dan bahwa seluruh langit diletakkan di kanan kanan dan seluruh bumi diletakkan di kanan yang lain pada hari kiamat. Yang keenam, menyatakan dalam hadis bahwa tangan yang lain itu disebut dengan tangan kiri. Yang ketujuh, disebutkan keadaan orang-orang yang berlaku lalim dan berlaku sombong pada hari kiamat. Kedelapan, dijelaskan bahwa seluruh langit dan bumi di telapak tangan Allah bagaikan seperti biji sawi yang diletakkan di telapak tangan seseorang. Yang kesembilan, besarnya luasnya kursi dibanding dengan langit. Yang kesepuluh, besarnya luas arsy dibandingkan dengan kursi. Yang ke-11, arsy bukanlah kursi dan bukanlah samudra. Yang ke-12, jarak antara langit yang satu dengan langit yang lain adalah perjalanan 500 tahun. Yang ke-13, jarak antara langit yang ke-7 dengan kursi adalah perjalanan 500 tahun. Yang ke-14, dan jarak antara kursi dengan samudra adalah perjalanan 500 tahun pula. Yang ke-15, arsy sebagaimana dinyatakan dalam hadis berada di atas samudra tersebut. Yang ke-16, Allah berada di atas arsy. 17, jarak di antara langit dan bumi ini adalah perjalanan 500 tahun. Ke-18, masing-masing langit tebalnya perjalanan 500 tahun. Ke-19, samudra yang berada di atas seluruh langit itu antara dasar dengan permukaannya jaraknya perjalanan 500 tahun. Dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat dan salam senantiasa limpahkan Allah kepada Rasul ini, kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya. Baik, alhamdulillah selesai kajian kita kitab tauhid di malam ini. Maka kita ingatkan sebelumnya penekanan tentang asma wa sifat
itu jangan kita membayangkan dengan jasad kita. Misalnya Allah mempunyai ini, mempunyai tangan misalnya yang disebutkan dalam hadis, jangan Allah turun, jangan dibayangkan. Itu kita tetapkan sebagai, karena kalau kita bayangkan nanti pikiran kita yang kita alami, kita ketahui sebagaimana mata kita pernah melihat, sementara kita tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jarak-jarak tadi, bagaimana keadaan besarnya kursi Allah, aras Allah besarnya, semuanya, lalu Allah, kita yakini alangkah kerdilnya kita, alangkah hinanya kita, belum ada apa-apanya kita. Sementara langit dan bumi hanya berupa lempengan logam, seperti uang logam di hamparan padang pasir. Itu langit dan bumi dibandingkan kursi. Begitu juga kursi dibandingkan aras, seperti itu juga, tidak apa-apanya. Lalu bagaimana kita manusia yang terdiri dari anggota tubuh ini? Langit dan bumi yang seluas ini hanya ibarat lempengan logam di padang pasir dibandingkan dengan aras Allah atau kursi Allah. Jadi kita tidak apa-apa, maka dengan ini hendaknya kita bisa mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Wa ma qadarallaha haqqa qadri. Jangan kita sampai tidak mengagungkan Allah sesuai dengan semestinya. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang melimpah kepada penulis, pensyarah, penerjemah, penerbit, kita semuanya yang berkumpul bersama-sama, dan kami pribadi mengucapkan jazakumullah khairah. Semoga Allah membalas semuanya yang kita bersama-sama di sini, bersama-sama belajar Kitabut Tauhid. Alhamdulillah, ini sejarah untuk setelah Covid, untuk Kota Pekanbaru setelah Covid di Pekanbaru. Alhamdulillah, bukan hanya ya, baru kita yang menyelesaikan Kitabut Tauhid. Setelah Covid, kita sebelumnya mungkin ada, cuman setelah Covid baru kita alhamdulillah yang telah menyelesaikannya. Alhamdulillah. Dan inilah nikmat dari Allah. Mudah-mudahan kita betul-betul menjadi hamba Allah yang bertauhid dan menjauhi kesyirikan. Dari sini kita harus ada dalam hati kita bahwasanya kasihan kita terhadap orang yang terjerumus dalam kesyirikan, dan kita ingin berusaha mengajak mereka, menarik mereka agar mentauhidkan Allah. Jadi bukan untuk diri kita lagi, kita berusaha untuk mengajak orang agar murni ibadahnya, ikhlas, hanya mengharapkan ganjaran Allah Subhanahu wa taala, dan tidak suka hati kita melihat kurafat kesyirikan yang banyak terjadi. Dan yang viral adalah goa menuju Mekah. La haula wala quwata illa billah. Mana kampung bapak tu? Di Jawa itu kan ada masuk dalam goa tu talbiyah pula kan, sama ke Mekah tu. Ini kan aneh gitu kan. La haula wala quwata illa billah. Jadi susah kita. Jadi cukup saja, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang melimpah bagi kita semuanya. Kita akhiri dengan subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi jamain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.